Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Prasetyo Rinal Otomotif TV, channel yang membahas tentang sekitaran otomotif mobil bekas. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita, tips cara agar kita aman dalam bertransaksi jual beli mobil bekas. Di sini saya sesuai dengan koridor saya saja ya, dengan profesi saya sebagai penjual mobil bekas. Ada beberapa cara yang harus kita perhatikan apabila kita ingin membeli mobil bekas. Salah satunya contohnya di showroom atau agent gitu. Yang pertama saya akan kasih tahu bagaimana caranya kita membeli mobil bekas bila kita bertransaksi di showroom yang kita pilih. Yang pertama sudah jelas apabila kita sudah melihat kondisi mobilnya secara dengan baik dan benar. Dan kedua yaitu kita lakukan transaksi pembayaran. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah dokumennya. Dokumen salah satunya yang pertama adalah STNK. Oke, STNK. Kenapa? Kita harus perhatikan benar-benar dan kita sesuaikan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya. Ini STNK sangat penting untuk kita perhatikan karena itu adalah salah satu yang hampir setiap kita kemana-mana, dan kita pastikan setiap kemana-mana kita akan membawanya STNK. Dan yang kedua BPKB. Kita harus sesuaikan dengan BPKB, sesuaikan dengan STNK-nya. Usahakan jangan ada satu huruf pun yang salah, contohnya di nomor mesinnya kan. Ada kadang-kadang ada salah cetak dari samsatnya. Biasanya kita perhatikan benar-benar. Itu satu angka pun itu sangat berpengaruh karena akan jadi bahan pertanyaan apabila di waktu selanjutnya, apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan dana, kita ingin leasingkan ataupun kita ingin jadikan jaminan untuk pinjaman ke bank. Itu akan menjadi satu pertanyaan yang sangat detail oleh pihak-pihak perbankan ataupun finance. Nah kemudian ini faktur. Kenapa kita harus perhatikan benar-benar faktur? Karena faktur itu sangat berperan penting pada dalam dokumen BPKB. Karena itu faktur itu di situ membuktikan bahwasanya mobil itu punya perjalanan ataupun punya riwayat memang benar-benar dari showroom ataupun VT dari produk tersebut dikeluarkan. Itu sangat penting. Bahwasanya itu juga sangat bisa menjadi salah satu dokumen pendukung kita apabila BPKB kita hilang, STNK kita hilang, dan kita hanya memiliki faktur, maka kita bisa untuk membuat laporan polisi berdasarkan faktur yang kita miliki dan bisa di renew kembali itunya. Surat-surat kita itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perhatikan kwitansi. Apabila kita membeli mobil bekas yang berasal dari showroom mobil bekas, kita harus betul-betul kita lihat kwitansinya, kwitansi tokonya ya, kwitansi toko. Contohnya seperti ini, kwitansi toko. Nah, kenapa kok bukannya setiap kwitansi itu punya kedudukan yang sama gitu, yang sesuai dengan transaksi kita? Contohnya kwitansi pasar, apakah kwitansi pasar dengan kwitansi toko itu tidak mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum? Sama. Yang penting dia berlandaskan materai 6.000. Tetapi lebih kuat lagi apabila kita menggunakan kwitansi toko. Apa sih tujuannya kita harus menggunakan kwitansi toko di saat kita membeli satu produk ataupun satu mobil bekas di showroom mobil bekas? Keuntungannya apabila kita menggunakan kwitansi toko, maka suatu saat apabila terjadi masalah di dalam mobil tersebut, contohnya ada masalah dia dengan riwayat mobil atau dokumen-dokumen, kita tahu harus kemana dan kita mempunyai alat bukti yang lebih kuat di mata hukum, ataupun kita sangat gampang untuk menjadikan alat bukti itu ke showroom tersebut. Itu adalah beberapa cara yang paling gampang ataupun yang sangat
paling penting untuk diperhatikan saat kita bertransaksi beli mobil bekas. Ini kan hanya itu sekedar wejangan sekitaran yang harus kita perhatikan dalam transaksi mobil bekas. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena saya masih pemula, mohon dimaafkan. Mohon bantuannya untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.